Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Gangubai Kathiawadi. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali dan dibintangi oleh Alia Bhatt dan Ajay Devgan. Gangubai Kathiawadi terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Ratu Mafia kota Mumbai yang bernama Ganga Jakjivandas Kathiawadi. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang perempuan berusia 15 tahun yang bernama Madhu dipaksa untuk menjadi seorang PSK. Madhu menolak. Ia menggigit pelanggan pertamanya. Setelah itu, Madhu terus menangis dan memberontak. Untuk menenangkan Madhu, pemilik rumah bordil yang bernama Rasmi kemudian meminta bantuan Gangubai karena Gangubai sangat ahli dalam hal menangani PSK. Madhu dibelenggu rantai seperti seekor binatang. Ia kemudian diberikan segelas air oleh Gangubai. Ganggu menanyakan asal-usul Madhu. Diketahui jika Madhu dijual oleh suaminya sendiri. Ganggu tertawa mendengar kisah Madhu. Ia kemudian menceritakan kisah masa lalunya. Gangubai Kathiawadi adalah putri pengacara di wilayah Kathiawar. Nama aslinya adalah Ganga Jakjivandas Kathiawadi. Ganggu ingin menjadi pemain film, tetapi cita-citanya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Ia kemudian secara diam-diam berangkat ke kota Mumbai bersama kekasihnya Ramnik. Menurut Ramnik, mereka akan bertemu dengan seorang produser film dan Ganggu punya kesempatan untuk menjadi seorang bintang. Setibanya di Mumbai, tepatnya di wilayah Kamatipura, Ramnik justru menjual Ganggu pada pemilik rumah bordil yang bernama Sila seharga 1.000 rupiah. Ganggu dikurung di sebuah kamar dan ia hanya bisa menangis. Dua hari dua malam Ganggu dikurung di kamar itu. Sila adalah seorang mucikari yang kejam. Ia mengancam akan membunuh Ganggu jika Ganggu tidak mau melayani para pelanggannya. Alhasil Ganggu menyerah. Ia terpaksa menjadi seorang PSK. Pelanggan pertama Ganggu adalah Tuan Govinda. Ia memberikan banyak uang tips kepada Ganggu, tetapi Ganggu membakar uang tersebut sebagai simbol bahwa sejak saat itu ia telah mengkremasi nama Ganga yang suci menjadi Ganggu. Nama aslinya adalah Ganga Jakjivandas Kathiawadi. Ia juga bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan memerintah kota Mumbai. Ganggu memulai langkah awalnya dengan mengajak teman-temannya nonton bioskop. Ia berani membantah perintah Sila. Ganggu beralasan bahwa PSK juga manusia dan mereka butuh hiburan dan liburan. Tidak hanya itu, Ganggu juga menampar seorang pelanggan yang berani menggoda dirinya ketika ia sedang menikmati liburan bersama teman-temannya. Setelah nonton bioskop, seorang PSK ingin menulis surat untuk ayahnya, tetapi ia buta huruf. Ganggu kemudian membantunya menulis surat itu. Alangkah pilu hati Ganggu ketika ia menuliskan surat itu untuk ayah temannya. Ia merasa seolah-olah surat itu ditujukan untuk ayahnya sendiri. Ganggu kemudian tersayat suasana kesedihan. Ia mulai merindukan ayah dan ibunya. Seorang klien datang pukul 4 pagi dan ia ingin memesan Ganggu. Klien ini siap membayar 2 kali lipat dari tarif biasanya. Dan ternyata pria ini mengalami penyimpangan perilaku seksual. Ia menyiksa Ganggu.
Wajah Ganggu babak belur akibat kliennya itu. Ia kemudian dirawat di rumah sakit. Sila mengaku tidak bisa lapor polisi karena polisi akan menutup rumah bordil mereka. Pria yang menyakiti Ganggu bernama Saukat Abbas Khan alias Patan, anak buah dari Rahim Lala. Rahim Lala sendiri adalah seorang raja mafia di kota Mumbai. Ganggu mendatangi Rahim. Ia menuntut keadilan darinya. Ganggu terluka parah akibat ulah anak buah Rahim. Setelah melihat luka di tubuh Ganggu, Rahim akhirnya bersimpati dan ia siap menghukum anak buahnya Patan. Tetapi Patan justru sudah keluar dari gengnya Rahim yang membuat mereka kebingungan untuk mencarinya. Rahim kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga-jaga di depan rumah bordil dan jika Patan kembali, maka ia akan menghabisinya. Rahim bahkan membayar biaya pengobatan Ganggu. Patan akhirnya kembali memesan Ganggu. Ketika Ganggu melayani Patan, teman-temannya segera memanggil Bilal. Bilal kemudian menghubungi bosnya Rahim Lala. Rahim Lala menganggap Ganggu sudah seperti adiknya sendiri. Alhasil, Rahim datang ke tempat itu dan membunuh Patan. Suatu hari, Sila meninggal dunia. Di saat bersamaan, polisi datang untuk meminta uang keamanan. Karena Sila tidak ada, semua PSK ketakutan menghadapi polisi itu. Ganggu kemudian mengambil alih posisi Sila. Ia berani menggertak polisi itu. Ganggu bahkan mengancam akan memanggil Rahim Lala jika polisi masih tetap memalak mereka dengan harga yang tinggi. Alhasil, polisi itu segera bertekuk lutut meminta maaf kepada Ganggu. Setelah itu, teman-teman Ganggu meminta dirinya menjadi pengganti Sila karena Ganggu dianggap bisa melindungi dan peduli kepada keluh kesah mereka. Sejak saat itu, Ganggu mendapat sebutan Ganggu Bai alias Nyonya Ganggu. Film kembali beralih ke adegan saat ini. Setelah selesai menceritakan kisahnya kepada Madu, Ganggu Bai memberikan Madu pilihan tetap di tempat itu dan menjadi PSK atau bunuh diri dengan meminum racun. Madu kemudian memilih untuk bunuh diri ketimbang harus menjadi PSK. Melihat tekad Madu yang begitu kuat untuk menolak menjadi seorang PSK, Ganggu Bai kemudian membebaskan Madu dari rumah bordil itu dan ia siap membayar uang ganti rugi kepada Rasmi yang telah membeli Madu sebesar 1.000 rupiah. పోయినసారి ఇచ్చిన బ్లౌజులు సరిగా కుట్టనే కుట్టలేదు అందమైన గుర్రాన్ని తెచ్చా. Ada seorang tukang jahit bernama Apsan. Ketika Apsan mengukur baju untuk Ganggu Bai, mereka berdua ternyata saling suka. Sejak pertemuan itu, Apsan dan Ganggu Bai mulai saling dekat satu sama lain. Lawan politik Ganggu Bai di wilayah Kamatipura adalah seorang waria yang bernama Rajia. Rajia 2 kali berturut-turut menjadi pemimpin di sana. Untuk mengalahkan Rajia, Ganggu Bai butuh bantuan abang angkatnya, yaitu Rahim Lala. Ketika Rahim Lala merayakan Hari Raya Idul Fitri, Ganggu Bai mengunjunginya sebagai bentuk silaturahmi. Ia kemudian meminta 2 hal. Pertama, Ganggu butuh biaya kampanye dan Rahim siap membantunya. Dan yang kedua, Ganggu ingin menjadi mitra bisnis miras Rahim di wilayah Kamatipura. Ganggu tahu jika menjual miras bukanlah hal yang baik, tetapi ia siap melakukan itu demi mendapatkan uang sebagai tambahan biaya kampanye, sekaligus membantu perekonomian para PSK di sana. Ganggu benar-benar serius ingin memenangkan pemilu agar ia bisa merubah nasib para PSK demi mendapatkan kehidupan yang layak. Permintaan itu dipenuhi oleh Rahim. Rahim Lala bahkan memberikan Ganggu sebuah mobil sebagai hadiah Idul Fitri. Apsan mengantarkan pakaian yang sudah ia jahit untuk Ganggu Bai. Ia menemukan Ganggu sedang mandi. Apsan kemudian menyatakan perasaannya kepada Ganggu dan mereka mulai berpelukan. Ganggu menjemput Apsan dengan mobil pemberian dari Rahim. Di dalam perjalanan, Apsan melarang Ganggu untuk minum alkohol. Setelahnya, ia melamar Ganggu untuk menjadi istrinya. Ganggu sebenarnya menyukai Apsan, tetapi ia tahu jika orang tua Apsan tidak mungkin akan menerima dirinya karena ia adalah seorang PSK. Karena itulah ia tidak mau menanggapi lamaran tersebut. Setelah pulang jalan-jalan berduaan dengan Apsan, anak buah Rajia mendatangi Ganggu. Mereka meminta Ganggu untuk menemui Rajia, tetapi Ganggu justru mengusir dan memukulinya. Polisi melakukan penggerebekan di rumah bordil Ganggu Bai. Mereka merajia minuman keras. Aksi itu terhenti saat Ganggu memberikan mereka uang suap. Sebenarnya, tindakan polisi adalah instruksi dari Rajia.
Ketika sedang makan di sebuah restoran, Ganggu Bai didatangi oleh Raja. Raja Bai mempermalukan Ganggu Bai di depan umum. Ia juga meminta Ganggu untuk mundur dari pemilihan pemimpin Kamatipura. Karena menurut Raja, Ganggu tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Raja sudah menjabat selama 2 periode di sana. Dan ia yakin bisa menang di periode ketiga. Ganggu Bai membalas perbuatan Raja. Ketika Raja bersiap kampanye, ia memutar layar tancap yang membuat semua warga Kamatipura memilih nonton ketimbang menghadiri kampanye Raja. Setelah itu, Ganggu datang menemui Raja dan mengejeknya. Tindakan Ganggu membakar amarah Raja. ఎవరు రాలేదా ఏం పర్లేదు నేల మీద కూర్చొని భలేగా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు అది నువ్వే ప్రారంభించావు. Wanita bernama Kusum mengurung anaknya Rosni dalam sebuah kandang persis seperti hewan. Ia juga memberi Rosni opium agar ia tertidur pulas dan tidak sadarkan diri. Kusum melakukan itu karena ia tidak mau anak gadisnya diculik kemudian dijual menjadi PSK. Ganggu merasa simpati dengan nasib Rosni. Ia kemudian membebaskan gadis malang itu. Setelahnya, Ganggu mendatangi rumah Apsan dengan membawa sejumlah uang dan emas. Ganggu melamar Apsan untuk Rosni. Lamaran itu diterima orang tua Apsan. Namun, tidak bagi Apsan. Karena Apsan mencintai Ganggu, bukan Rosni. Ketika Ganggu pergi, Apsan menyusul dirinya. Di dalam mobil, Ganggu mengungkapkan alasan kenapa ia melakukan itu. Dan alasan utamanya adalah ia tidak ingin wanita di Kamatipura menjadi seorang PSK seperti dirinya. Jika Rosni tidak segera menikah, maka ia akan dijual menjadi PSK oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendengar penjelasan Ganggu, Apsan akhirnya mengalah. Pernikahan Apsan dan Rosni akhirnya digelar. Ganggu sebenarnya patah hati, namun ia mencoba untuk tegar. Ia bahkan rela mengorbankan kebahagiaan dalam hidupnya untuk melihat wanita Kamatipura seperti Rosni hidup bahagia. Hasil pemilu telah diumumkan dan Ganggu Bai berhasil keluar sebagai pemenang. Ia akhirnya berhasil menjadi pemimpin Kamatipura yang baru menggantikan Raja. Ganggu kemudian menyampaikan pidato ucapan terima kasihnya kepada para pendukung yang mayoritas adalah PSK. Seorang wanita memutuskan berhenti menjadi PSK. Ia ingin menjaga ibunya yang sedang sakit di kampung. Mendengarkan hal itu, Ganggu Bai mulai teringat akan ibunya. Ia menelpon dan diangkat oleh sang ibu. Dari percakapan itu diketahui jika ayah Ganggu sudah meninggal dunia. Ibu Ganggu sendiri kecewa dengan sikap anaknya Ganggu. Ia menghilang selama 12 tahun tanpa kabar berita. Setelah itu, teleponnya terputus dan Ganggu menangis. 12 ఎంత నరకం చూశానో వాళ్ళ ప్రేమ కోసం ఎంత ఆరాటపడ్డానో. Tuan Shah membuat sebuah petisi. Ia ingin menutup semua rumah bordil di wilayah Kamatipura dan mengosongkan tempat itu dengan alasan rumah bordil di Kamatipura memberikan dampak buruk bagi anak-anak sekolah. Rahim Lala merobek pakaian Tuan Shah. Ia berjanji akan menelanjanginya jika berani menutup rumah bordil di area tersebut. Jika Tuan Shah menutup rumah bordil dan mengosongkan Kamatipura, maka 4.000 wanita akan kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Setelah diancam, Shah kemudian memilih pergi. Ganggu membawa anak perempuan untuk mendaftar di sebuah sekolah swasta. Pendaftaran itu ditolak mentah-mentah dengan alasan anak-anak itu berasal dari rumah bordil dan mereka tidak punya ayah. Ganggu Bai tetap ngotot. Ia memaksa agar anak-anak itu mengenyam pendidikan. Ketika Ganggu mendaftarkan anak-anak itu, seorang jurnalis asing bernama Fezi ada di ruangan tersebut. Wartawan itu tertarik dengan niat Ganggu yang ingin menyekolahkan anak-anak hasil hubungan gelap para PSK. Keesokan harinya, Fezi mendatangi kediaman Ganggu Bai untuk wawancara. Tidak lama berselang, anak-anak tadi pulang sekolah lebih awal. Ternyata mereka ditolak oleh guru dan sekolah. Mereka tidak bisa sekolah di sana. Ganggu Bai kemudian meminta Fezi untuk memuat berita tentang penolakan anak-anak yang ingin masuk sekolah itu. Ganggu Bai memiliki seorang sahabat bernama Kamli dan ia memutuskan untuk tidak mau menggugurkan kandungannya. Karena Kamli ingin memiliki seorang anak. Sayangnya Kamli meninggal dunia setelah melahirkan anaknya dan anak itu dirawat oleh Ganggu Bai. Fezi mendatangi Ganggu Bai. Ia membawa majalah hasil tulisannya. Ganggu Bai menjadi berita utama dalam majalah tersebut dan ia semakin populer. Fezi menyarankan Ganggu untuk menghadiri sebuah acara untuk menyampaikan pidato di sana supaya aspirasi Ganggu Bai menuntut pendidikan bagi PSK bisa didengar. Ganggu Bai setuju dengan ide Fezi. Ia hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan unek-uneknya terkait profesi seorang PSK yang ia geluti.
Menurut Gangubai, orang-orang sering memandang profesi PSK sebagai kerjaan yang hina dan menjijikkan. Padahal suami mereka, anak laki-laki mereka, atau bahkan paman dan kakek mereka mendatangi para PSK dan menidurinya. Orang-orang selalu mendiskriminasikan PSK dari pendidikan. Mereka dikucilkan. Padahal PSK sendiri tidak pernah mendiskriminasikan siapapun dalam memberikan pelayanan kepada mereka. PSK juga tidak mengusik hidup mereka yang menganggap dirinya suci. Tanpa PSK, kasus pemerkosaan akan meningkat. Gangubai menutup pidatonya dengan berkata, "Dan sekarang kalian ingin mengusir kami dari Kamatipura?" Tidak, Gangubai tidak akan membiarkan wanita di Kamatipura menjadi tunawisma. Gangubai akan memperjuangkan nasib anak-anak di sana untuk mendapatkan pendidikan. Gangubai semakin populer, ia memiliki banyak pendukung. Seorang politisi kemudian mendatangi Ganggu. Ia siap membantu Ganggu bertemu Perdana Menteri dengan syarat Gangubai memberikan dukungan kepada partainya. Gangubai siap dengan tawaran itu. Alhasil ia dipertemukan dengan seorang Perdana Menteri untuk menyampaikan aspirasinya. Gangubai bertemu dengan Perdana Menteri India. Perdana Menteri memuji sikap Ganggu yang telah berjuang untuk membela hak orang-orang tertindas. Gangubai meminta sesuatu yang absurd. Ia ingin agar prostitusi dilegalkan, supaya ada payung hukum yang bisa melindungi para PSK. Menurut Gangubai, prostitusi tidak bisa lepas dari masyarakat. Ia tetap ada walaupun terselubung. Ketika prostitusi terungkap, PSK selalu menjadi korban. Padahal di sana ada mucikari dan juga pembeli. Tetapi mereka tidak pernah tersentuh hukum. Selain itu, Gangubai juga meminta agar Kamatipura tidak digusur karena di sana terdapat 4.000 wanita dan mereka akan menjadi tunawisma dan tidak punya pekerjaan. Perdana Menteri tidak bisa mengabulkan tuntutan yang pertama karena menurutnya prostitusi tidak bisa menjadi sebuah profesi. Tetapi Perdana Menteri siap memastikan bahwa tidak akan ada penggusuran pemukiman warga dan juga rumah bordil di Kamatipura. Ia juga siap memberikan pendidikan bagi anak-anak di sana. Film ditutup dengan adegan di mana narator menyampaikan tentang siapa Gangubai Kathiawadi. Menurutnya, Gangubai adalah seorang wanita hebat yang mencoba melegalkan prostitusi demi memberikan payung hukum yang bisa melindungi para PSK. Gangubai adalah wanita hebat yang memberikan wanita martabat di tempat yang tidak bermartabat. Gangubai adalah pahlawan Kamatipura. Selama ia ada, wanita Kamatipura tidak akan menjadi tunawisma. Dan film pun berakhir.